Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah Matematika Diskrit yang beranggotakan 3 orang, yaitu Oktaridho Kamila dengan NIM T2018791, Mar'atul Istiqomah dengan NIM T2018795, dan Ivanur Aziza dengan NIM T2018714. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang tree atau pohon. Adapun subbab materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengertian pohon, sifat-sifat pohon, pohon merentang, dan pohon merentang minimum. Langsung saja kepada Oktaridho Kamila sebagai presentator yang pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Pada contoh gambar 1 dan gambar 2 disebut pohon karena telah memenuhi syarat dan sesuai dengan definisi pohon tersebut. Sedangkan gambar 3 tidak disebut dengan pohon karena gambar tersebut mengandung sirkuit. Dan pada gambar keempat tidak bisa disebut pohon karena gambar tersebut memiliki graf yang tidak terhubung. Pengertian dari hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sedangkan setiap komponen di dalam graf tersebut adalah pohon. Jadi dalam gambar di sini, kumpulan dari 3 pohon ini disebut hutan. Sedangkan masing-masing dari graf yang terhubung itu namanya adalah pohon. Selanjutnya, sifat-sifat pohon. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini ekivalen. Yang pertama, G adalah sebuah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. 4. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurangi 1 buah sisi. 5. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. 6. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang apabila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi 2 komponen. Selanjutnya, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Dan yang terakhir, graf tak terhubung dengan K komponen. Yang terakhir, graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mar'atul Istiqomah dengan NIM T20187095 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu penjelasan tentang pohon merentang. Disebut pohon merentang karena semua simpul pada pohon T sama dengan semua simpul pada graf G, dan sisi-sisi pada pohon T subset dari sisi-sisi pada graf G. Dengan kata lain, T1 sama dengan P dan E1 sama dengan E. Misalkan, G sama dengan P, E adalah grafik tak berarah terhubung yang bukan pohon, yang berarti di G terdapat beberapa sirkuit. G dapat diubah menjadi pohon T sama dengan P1, E1 dengan memutuskan atau menghapus sirkuit-sirkuit yang ada. Caranya, pilih sebuah sirkuit lalu hapus 1 buah sisi dari sirkuit tersebut. Lakukan sampai semua sirkuit di G hilang. Maka G menjadi sebuah pohon T yang dinamakan pohon merentang. Berikut adalah contoh gambar graf lengkap dengan 4 buah pohon merentangnya, di mana T1, T2, T3, dan T4 adalah pohon merentang. Selanjutnya,
yaitu aplikasi pohon merentang. Yang pertama, pemeliharaan jalan raya. Kita misalkan graf G pada contoh graf sebelumnya adalah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan 4 buah kota. Karena dana pemeliharaan yang terbatas, pemerintah daerah mempertimbangkan hanya memelihara jalan-jalan sesedikit mungkin. Namun, keempat kota masih tetap terhubung satu sama lain. Selanjutnya, yaitu perubahan pesan pada jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai sebuah graf. Simpul pada graf dapat menyatakan suatu terminal komputer atau suatu router. Router sendiri adalah komputer yang difungsikan untuk meneruskan data dari suatu simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain. Jika sebuah komputer mengirim pesan ke komputer lain, maka komputer tersebut mengirimkannya ke seluruh simpul-simpul di jaringan. Setiap pesan yang sampai ke suatu router akan diteruskan ke satu atau lebih router lainnya. Nah, dengan cara seperti ini, maka pesan akan sampai ke komputer penerima. Pesan yang telah sampai ke suatu router diharapkan tidak pernah kembali diterima oleh router tersebut. Namun, router-router pada jaringan umumnya membentuk sirkuit, maka penerima pesan yang sama lebih dari sekali pasti terjadi. Dalam hal ini, dapat digunakan pohon merentang untuk mengatasi agar router pengirim tidak pernah menerima pesan yang sama lebih dari satu kali. Nah, gambar di sini adalah gambar ilustrasi dari perubahan pesan pada jaringan komputer, di mana yang A adalah jaringan komputer, yang B adalah pohon merentangnya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ivanur Aziza dengan NIM T2018714 akan menjelaskan tentang pohon merentang minimum. Graf terhubung yang memiliki bobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang dengan bobot terkecil disebut pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Pohon merentang minimum diperoleh dengan memutus sirkuit yang ada pada graf dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Pohon merentang minimum dapat ditemukan dengan menggunakan algoritma prim dan algoritma Kruskal. Yang pertama yaitu algoritma prim. Algoritma prim merupakan algoritma paling sederhana untuk menyelesaikan masalah minimum spanning tree. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil sembarang titik atau simpul untuk dijadikan sebagai root atau akar pohon. Lalu, pilih satu titik yang bertetangga dengan root tersebut yang memiliki bobot terkecil. Selanjutnya, pilih lagi titik yang memiliki bobot terkecil yang bertetangga dengan kedua titik sebelumnya dengan syarat tidak membentuk sirkuit pada sisi yang telah dipilih. Lakukan langkah ini hingga semua titik atau simpul terhubung tanpa membentuk sirkuit sehingga terbentuk suatu penyelesaian minimum spanning tree. Langsung saja kita lihat contoh berikut ini. Berikut ini merupakan suatu graf terhubung tak berarah yang memiliki bobot. Lalu bagaimanakah cara menentukan pohon merentang minimum dengan menggunakan algoritma prim? Berikut langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu ambil titik A sebagai titik acuan awal atau akar pohon. Bisa kita lihat bahwa sisi AB memiliki bobot 10, sisi AE memiliki bobot 4, sisi AG memiliki bobot 3, dan sisi AK memiliki bobot 25. Dan bisa kita lihat bahwa sisi AG adalah sisi yang memiliki bobot terkecil, sehingga di sini kita memilih sisi AG untuk penyelesaian minimum spanning tree. Maka bisa kita beri tanda merah sebagai tanda sisi yang telah kita pilih. Dan sekarang kita memiliki dua titik acuan, yaitu titik A dan titik G. Dari sudut pandang titik A terdapat sisi AB dengan bobot 10, sisi AE dengan bobot 4, dan sisi AK dengan bobot 25. Sedangkan dari sudut pandang titik G terdapat sisi GE dengan bobot 2, sisi GC dengan bobot 8, dan sisi GK dengan bobot 12, sehingga dapat dilihat bahwa
bobot terkecil terdapat pada sisi GE, maka langsung saja kita beri tanda merah pada sisi GE. Sehingga kita memiliki 3 titik acuan, yaitu titik A, G, dan titik E. Dari sudut pandang titik A terdapat sisi AB dengan bobot 10, sisi AE dengan bobot 4, dan sisi AK dengan bobot 25. Dan dari sudut pandang titik G terdapat sisi GC dengan bobot 8 dan sisi GK dengan bobot 12. Sedangkan dari sudut pandang titik E terdapat sisi EB dengan bobot 5 dan sisi ED dengan bobot 4. Dari sini bisa kita lihat bahwa terdapat 2 sisi dengan bobot yang sama, yaitu sisi AE dan sisi ED. Dari sini kita lihat terlebih dahulu, bisa kita pilih keduanya apabila tidak membentuk sirkuit. Namun di sini sisi AE apabila kita pilih akan membentuk sirkuit. Jadi sisi AE tidak akan kita pilih dan kita akan memilih sisi ED. Langsung saja kita beri tanda merah pada sisi ED. Lakukan hal yang sama hingga semua titik terhubung tanpa membentuk sirkuit, sehingga terbentuk penyelesaian minimum spanning tree. Dan berikut ini merupakan penyelesaian dari pohon merentang minimum menggunakan algoritma Prim. Setelah itu langsung saja kita hitung berapa bobot dari pohon merentang tersebut dengan cara menjumlahkan semua bobot yang ada pada sisi-sisi yang telah terpilih. Dan didapatkan total bobot pohon merentang minimum adalah 54. Algoritma yang kedua yaitu algoritma Kruskal. Berikut langkah-langkah penyelesaian minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Yang pertama, urutkan terlebih dahulu data berdasarkan sisi dengan bobot terkecil ke terbesar. Selanjutnya, tentukan sisi yang dipilih berdasarkan urutan bobot tersebut. Sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih sebagian secara sembarang dengan syarat tidak membentuk sirkuit di antara sisi yang dipilih. Lakukan langkah ini hingga semua titik atau simpul terhubung tanpa membentuk sirkuit sehingga membentuk suatu penyelesaian minimum spanning tree. Langsung saja kita menuju ke contohnya. Untuk soal kita gunakan soal yang sama seperti soal yang sebelumnya. Pada algoritma Kruskal, langkah pertama yaitu mengurutkan data sesuai dengan bobot yang terkecil. Jadi sisi dengan bobot yang terkecil hingga sisi dengan bobot yang terbesar, dan didapatkan data sebagai berikut. Dari data dapat kita lihat bahwa bobot terkecil ada pada sisi BD, yaitu dengan bobot 1. Langsung saja kita beri tanda merah pada sisi BD. Kemudian kita lihat data yang berikutnya. Di situ dituliskan sisi EG dengan bobot 2. Ketika kita memilih sisi EG, tidak akan terbentuk sirkuit. Jadi langsung saja bisa kita berikan tanda merah pada sisi EG. Lanjut pada data yang berikutnya, yaitu sisi dengan bobot 3. Di sini terdapat 2 sisi dengan bobot yang sama, yaitu sisi AG dan sisi CF. Kita bisa memilih kedua sisi tersebut dengan syarat tidak terbentuk sirkuit. Dan di sini ketika kita memilih sisi AG dan sisi CF, maka keduanya tidak akan membentuk sirkuit, sehingga bisa kita pilih kedua-duanya. Langsung saja kita beri tanda merah pada sisi AG dan sisi CF. Lanjut pada bobot yang selanjutnya, yaitu bobot 4. Di sini terdapat 3 sisi dengan bobot yang sama, yaitu sisi AE, sisi ED, dan sisi IJ. Kita lihat masing-masing sisi. Jika kita memilih sisi AE, maka di situ akan membentuk sirkuit, sehingga kita tidak akan memilih sisi AE. Kemudian jika kita memilih sisi ED, maka tidak akan terbentuk sirkuit. Dan ketika kita memilih sisi IJ, juga tidak akan membentuk sirkuit. Jadi di sini kita memilih 2 sisi, yaitu sisi ED dan sisi IJ. Langsung saja kita beri tanda merah pada sisi ED dan sisi IJ. Lakukan hal yang sama hingga semua titik terhubung tanpa membentuk sirkuit, hingga terbentuk penyelesaian minimum spanning tree. Dan berikut ini merupakan penyelesaian minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Dari data atau sisi-sisi yang telah terpilih dapat kita hitung dan
Jumlah atau total bobot minimum pohon adalah 54. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.